ini adalah yang pertama dilakukan tentunya di lingkungan GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Bahkan mungkin yang pertama ya di Indonesia ya, di antara kelompok mesianik yang ada. Ya, jadi kita bersyukur bahwa GKMI menjadi buah sulung dari satu perayaan yang Tuhan terus tambah-tambahkan ya dalam pengetahuan kita akan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Perayaan Bar Mitzvah dalam lingkungan komunitas Yahudi dan Mesianik itu adalah suatu upacara yang menandai bahwa seorang anak telah mencapai fase kedewasaan dan siap mengemban tugas dan tanggung jawab moral dan spiritual ya, dalam kehidupannya pribadi. Ya, bagi anak laki-laki itu 13 tahun, bar mitzvah bagi anak wanita perempuan itu 12 tahun, bat mitzvah, ya, bar mitzvah dan bat mitzvah. Nanti mungkin yang lain bisa menyusul ya. Di mana anak tersebut sudah diperhitungkan dalam komunitas atau dalam satu kehilat sebagai orang dewasa, boleh dikatakan kalau di dalam kalangan ortodoks itu disebut minyan ya, sudah minyan itu sudah lengkap ya, dia 10 orang dewasa misalnya hanya 8, 2 orang ini anak yang umur 13 itu sudah minyan, artinya sudah masuk dalam kumpulan orang dewasa ya. Dengan demikian bahwa anak tersebut ya sudah mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah-perintah Torah ya, sebagaimana orang dewasa dalam komunitas perjanjian ya. Baik Bapak Ibu, untuk itu sebentar kita akan melihat dan mendengarkan pembacaan Torah yang akan dibacakan oleh Yoel Obadiah langsung dari gulungan Torah yang ada di depan kita. Dengan hormat saya mengundang Bapak Gembala, Bapak Benyamin Obadiah dan Ibu Ira Gembala di depan, dan juga Yoel tentunya, Yoel Obadiah, dan kakak dari Yoel Obadiah yaitu Irene dan Karen di depan. Puji Tuhan, saudara ya. Sungguh suatu ungkapan rasa syukur yang besar ya jika orang tua bisa dapat membawa anak-anak di hadapan Tuhan, membimbing mereka melalui satu tahapan-tahapan siklus kehidupan, tentunya dalam rencana Tuhan dan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Oke, kalau begitu, nah sebagai hadiah dari orang tua, ya, sebelum Yoel akan perform di dalam pembacaan Torah dan posisi Torah, tentu orang tua akan memberikan Yoel hadiah talit. Hadiah talit sebagai perlengkapan doa, ya, tentunya dengan harapan bahwa Yoel akan menjadi anak yang taat setia, berbakti kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan dalam hidupnya. Ya. Oke, talit bisa diberikan dari Bapak Gembala. Yoel. Ya, Yoel ini adalah talit dengan sit-sit, yaitu jumbai, dan orang yang memakainya menyepakati dalam dirinya bahwa dia mau taat pada semua perintah-perintah Tuhan. Pakai untuk melakukan perintah. Ya, talitnya bisa dipakai, ucapkan dulu maksudnya. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam kedoshim isbu Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu b'tzitzit. Amin. Baik, tetap bersit-sit. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Oke.
sebelum membaca Torah, saya akan memberikan berkat dulu untuk Yoel yang akan membacakan Torah. Sebagaimana Aliyah berkat sebelum mereka membaca Torah. Misebera Avoteinu Abraham Yitzhak Yaakov Hu yivarech et Yoel Obadiah Asher ala lekafot Elohim ve'atorah Hakadosh Baruch Hu yivarech oto ve'et mispato Ve'islah bracha v'chatzlacha Bekol Maaseh Yadaif. Dia yang memberkati leluhur iman kita Abraham, Yitzhak dan Yakov. Kiranya dia memberkati Yoel, Obadiah yang telah datang untuk menghormati Hashem dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah dia, memberkati Yoel dan keluarga dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Diberkatilah Adonai yang dipuji. Amin. Haleluya. Sebelum Torah dibacakan, nanti bisa pegang ujung sitsit. Sitsit ya, seperti ini. Tunjuk yang akan dibaca yang mana, kemudian ditempel, kemudian dicium. Ya. Ya. Seperti itunya deh, tunjuknya. Sebelum baca, kita Pak Benny dan Ibu Wira boleh bacakan berkatnya. Saya akan memimpin. Baruch et Adonai hamevorach, Baruch Adonai hamevorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bahar banu mikol ha'amim Venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam yang telah memilih kami dari segala bangsa dan memperkenankan Torah kepada kami. Diberkatilah Engkau Adonai pemberi Torah Beshem Yeshua HaMashiach. Amin. Vaidaber Adonai El Moshe Lemor Daber El Koladat Bene Yisrael Ve'amata Alehem Kedoshim Tishbu Ki Kadosh Ani Adonai Elohim Ishimo Pe'aviv Tigahu Pe'et Sabetotai Tishmohu Ani Adonai Elohim Atisbu El Ha'elilim Elohim Pasihah Lo Ta'asu Lahem Ani Adonai Elohim. Ya, maka sesudah membaca Torah, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah emet ve'haye olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam yang telah memberikan Torah kebenaran dan telah menanamkan kehidupan kekal di tengah kami.
Diberkatilah Engkau Adonai pemberi Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian bagian maftir Miren dengan Kay akan membacakan intinya. Baruch Adonai Hamevorach, Baruch Adonai Hamevorach leolam vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bachar mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam yang telah memilih kami dari segala bangsa dan memperkenalkan Torah kepada kami. Diberkatilah Engkau Adonai pemberi Torah. Amin. Ve'ivdatem ben habehema atehoga latemea upen hao hatame patahon velotesaketsu et nafsotehem babehema ufao ukol asher tirmos ha'adama Asher iftati lahem Retame Vehitem li Kedoshim Ki kados Ani Adonai Fa'aftir ethem Mim ha'amim Liyot li Ve'is o isa Bae irgemu ota demehem ba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu torat emet, vechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam yang telah memberikan Torah kebenaran dan telah menanamkan kehidupan kekal di tengah kami. Diberkatilah Engkau Adonai pemberi Torah. Beshem HaMashiach. Amin. Besot haTorah Asher San Moshe Lifnei bnei Yisrael Ki Adonai Be'at Moshe. Dan inilah Torah yang diberikan Adonai kepada Moshe melalui Moshe. Haleluya. Kita masih bersuka cita ya. Saat ini kita akan mendengarkan speech. Oke, kita akan sebelum kita dengar speech dari Yoel dan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala akan melakukan prosesi Torah. Ya, sekali lagi jemaat bangkit berdiri.
Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi. Shalom. Hari ini saya menjalankan upacara bar mitzvah, dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Bar atau bar mitzvah merupakan tanda bahwa anak yang menjalaninya dipandang sebagai orang dewasa dalam komunitas Torah. Bar mitzvah merupakan suatu kebiasaan Yahudi yang baik dan menarik untuk diambil manfaatnya. Bar mitzvah berarti anak perintah. Bar dari bahasa Aramaik berarti anak. Mitzvah dari bahasa Ibrani berarti perintah. Setelah melakukan upacara bar mitzvah, seorang anak dipandang dewasa untuk menjalankan semua perintah Tuhan dalam firman-Nya, yaitu Torah dan seluruh kitab suci. Seorang anak yang menjalani bar mitzvah dituntut unik belajar bahasa Ibrani terlebih dahulu. Bahasa Ibrani mulai dipelajari dengan mengenal alfabet Ibrani dan tanda bacanya yang disebut nikut. Langkah berikutnya membaca ayat Ibrani dari kitab Kejadian, kemudian menjelang bar mitzvah oleh membaca ayat-ayat Ibrani langsung dari gulungan Torah. Sesuai dengan parasha hari ini, yaitu Kedoshim yang tadi saya telah baca. Pada kesempatan ini saya mau menceritakan pengalaman saya belajar bahasa Ibrani. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tante Beth yang mengajar bahasa Ibrani di GKMI Bintaro, Tante Shana yang mengajar bahasa Ibrani di GKMI Proses, dan secara khusus kepada Dedi yang telah mengajar bahasa Ibrani dan membaca Torah di rumah. Pada saat saya belajar bahasa Ibrani, saya diajari lagu Alef, Bet, dan Gimel. Dari lagu itu, saya mulai mengenal huruf-huruf Ibrani, yaitu Alef, Bet, Gimel, Dalet, E, Waw, dan seterusnya. Sesudah saya hafal bentuk huruf-huruf itu, saya mulai belajar membacanya. Setelah itu, saya belajar melantunkannya. Kesan saya setelah belajar, saya memahami bahwa bahasa Ibrani itu unik. Sebagai contoh, tanda baca Shefar yang dilambangkan dengan titik 2 di bawah huruf alfabet Ibrani dapat dibaca E, tetapi juga dapat dibaca sebagai senyap atau silent. Misalnya huruf B diberi tanda Shefar akan berbunyi B dalam berkakah. Sebagai silent, misalnya kata Malkah yang artinya kartu. Tanda Shefar di bawah huruf Lamed tidak dibunyikan, sehingga dibaca sebagai Malkah dan bukan Malekah. Selama saya belajar bahasa Ibrani, keluarga saya selalu menyemangati saya ketika saya kurang semangat. Saya juga berterima kasih pada Tuhan karena telah memberi keluarga yang selalu menyemangati saya belajar Torah. Yes. Sekarang kita masih membahas parasha Kedoshim yang tadi saya telah baca. Di Imamat 19 ayat 1 dan 2, Alkitab mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Adonai Elohimmu kudus. Tuhan memerintahkan kepada umat Israel agar menjadi kudus. Tuhan juga memerintahkan kepada kita bangsa-bangsa karena kita juga umat Tuhan melalui iman kepada Yesua yang adalah Mesias Israel. Apakah saudara tahu arti kudus? Kudus atau kados dalam bahasa Ibrani artinya terpisah. Contohnya, Tuhan itu kudus, berarti ia terpisah dari ciptaannya, dunia, dan dosa. Mari kita lihat Imamat 19 ayat 3. Alkitab mengatakan, setiap orang di antara kamu haruslah menegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Adonai Elohimmu. Pada ayat 3 itu ada dua perintah, yaitu haruslah takut pada ibu dan ayahnya dan harus memelihara hari-hari sabatku. Pertama, takut pada ibu dan ayahnya. Apa artinya? Artinya kita harus taat pada orang tua kita. Misalnya kita disuruh membantu ibu kita. Kita harus menjalankan itu meskipun kita sedang sibuk. Kedua, memelihara Syabat. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus melakukan Syabat setiap pekan, mulai dari Jumat petang hingga Sabtu petang. Setiap Jumat petang kami sekeluarga melakukan jamuan Erev Syabat. Pada setiap Erev Syabat, saya diingatkan bahwa secara rohani kehendak kita ada di dalam Yeshua Mesias. Mari kita lihat ayat pasal 19 ayat 4. Torah mengajarkan, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Adonai Elohimmu. Pada ayat 4 ini, umat yang percaya kepada Tuhan Israel diminta untuk meninggalkan penyembahan berhala yang sekalipun itu berasal dari adat istiadat nenek moyangnya. Ini termasuk penyembahan kepada arwah nenek moyang. Demikian juga penyembahan patung harus ditinggalkan.
Saya akan lanjut ke Imamat 20 ayat 25, 26, dan 27. Bagian terakhir parasa yang disebut maftir yang tadi dibaca. Pada ayat 25 kita berkata, kamu harus membedakan binatang yang bersih atau tahor dari binatang yang tidak bersih atau tameh, dan burung-burung yang tidak bersih dari yang bersih, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan daripadamu. Artinya kita harus memisahkan makanan yang bersih atau tahor dan yang tidak bersih atau tameh, seperti udang, kepiting, lobster, babi, dan hiu. Hal-hal yang lain dapat dibaca pada Imamat pasal 11. Pada Imamat 20 ayat 26, Tuhan berkata, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Adonai kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kita sebagai orang percaya dikuduskan bagi Tuhan, berarti kita dipisahkan dari yang lain untuk menjadi milik Tuhan. Pada Imamat 20 ayat 27, Tuhan berkata, apabila seorang laki-laki atau perempuan dihasut arwah atau roh ramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Artinya kita tidak boleh menyerahkan jiwa kita kepada berhala dan roh ramal dan roh jahat lainnya. Kiranya kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Mesias tetap menjaga kekudusan yang diajarkan dalam parasat kedusim dengan melakukan firman dan perintah Bapa Surgawi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.